Seekor singa kehilangan anaknya. Ia berdiri diam, lalu pergi. Tidak ada air mata. Seekor gajah kehilangan pasangannya. Ia menyentuh tubuhnya dengan belalai, lalu melanjutkan hidup. Tetap tidak ada air mata. Semua hewan punya kelenjar air mata. Semua hewan bisa mengeluarkan cairan untuk membersihkan mata mereka. Tapi dari jutaan spesies yang pernah hidup di bumi, hanya satu yang meneteskan air mata karena perasaan. Kamu, saat kamu menonton film sedih, saat kamu kehilangan seseorang, saat kamu terharu melihat anakmu tumbuh besar, air matamu jatuh tanpa bisa kamu kendalikan. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam biologi manusia. Karena secara logika, ini sama sekali tidak masuk akal. Air mata mengaburkan penglihatanmu. Air mata memberitahu semua orang bahwa kamu sedang lemah. Jadi kenapa evolusi memilih untuk membuat manusia menangis? Untuk memahami ini, kita harus kembali ke masa ketika nenek moyangmu masih hidup dalam kelompok kecil di alam liar. Di dunia itu, manusia adalah makhluk yang lemah. Kita tidak punya cakar, tidak punya taring, tidak punya kulit tebal. Satu-satunya senjata kita adalah kelompok. Manusia yang ditinggalkan sendirian hampir pasti mati. Jadi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada kekuatan fisik, yaitu kemampuan membuat orang lain peduli padamu. Bayangkan seorang manusia purba yang terluka dan tidak bisa berburu. Jika ia tidak bisa menunjukkan penderitaannya, kelompoknya mungkin meninggalkannya. Tapi jika ia bisa menunjukkan sinyal yang jelas bahwa ia butuh bantuan, kelompoknya akan merawatnya. Air mata adalah sinyal itu. Sinyal yang tidak bisa dipalsukan dengan mudah. Sinyal yang langsung memicu naluri melindungi pada manusia lain. Sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya ada di dalam air matamu. Karena ternyata, tidak semua air mata itu sama. Penelitian menemukan sesuatu yang menakjubkan. Ada 3 jenis air mata pada manusia, dan ketiganya punya komposisi kimia yang berbeda. Air mata pertama adalah air mata dasar, yang terus melumasi matamu setiap hari. Air mata kedua adalah air mata refleks, yang keluar saat matamu teriritasi, misalnya saat kamu mengiris bawang. Tapi air mata ketiga berbeda, air mata emosional. Dan saat dianalisis di laboratorium, air mata emosional ternyata mengandung lebih banyak protein dan hormon dibanding 2 jenis lainnya. Artinya, saat kamu menangis karena perasaan, tubuhmu benar-benar mengeluarkan zat kimia yang berbeda. Air matamu bukan sekadar air asin, ia membawa pesan biologis yang nyata. Tapi ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang paling gelap adalah tujuan sebenarnya dari air matamu. Air mata bukan untukmu. Air mata adalah untuk orang lain. Penelitian membuktikan bahwa saat manusia melihat wajah yang menangis, otak mereka langsung menekan agresi dan memicu naluri melindungi. Wajah yang sama, jika air matanya dihapus secara digital, akan dinilai jauh lebih tidak membutuhkan bantuan. Artinya, air mata adalah alat manipulasi sosial yang sangat kuat. Ia adalah tombol darurat yang memaksa manusia lain untuk peduli padamu. Dan inilah sisi paling gelapnya. Ini juga berarti air mata bisa digunakan sebagai senjata. Manusia bisa menangis untuk mendapatkan simpati, untuk menghindari hukuman, untuk memanipulasi orang lain. Bayi yang menangis untuk digendong, orang dewasa yang menangis saat ketahuan berbuat salah. Alat bertahan hidup yang sama, dipakai untuk mengendalikan. Sekarang lihat bagaimana air mata masih membentuk hidupmu setiap hari. Bahkan di dunia modern yang jauh dari alam liar, kamu mungkin pernah merasakannya. Setelah menangis sepuasnya, ada perasaan lega yang aneh. Seolah beban di dadamu berkurang. Ini bukan hanya perasaan. Penelitian menunjukkan bahwa menangis dapat mengaktifkan sistem saraf yang menenangkan tubuh. Detak jantung melambat, napas menjadi lebih teratur. Tubuhmu benar-benar masuk ke mode pemulihan setelah tangisan yang dalam. Tapi ada syaratnya. Penelitian juga menemukan bahwa menangis hanya terasa melegakan jika kamu mendapat dukungan. Menangis sendirian tanpa siapapun yang peduli justru sering membuat perasaan semakin buruk. Ini membuktikan sekali lagi bahwa air mata dirancang untuk hubungan sosial. Ia bukan hanya pelepasan emosi. Ia adalah panggilan untuk terhubung dengan orang lain. Jadi apa artinya semua ini untukmu? Pertama, berhenti menganggap menangis sebagai tanda kelemahan. Menangis adalah teknologi sosial berusia jutaan tahun yang membuat spesies kita bertahan hidup. Menahan tangis bukan berarti kamu kuat. Itu hanya berarti kamu menolak sistem yang dirancang untuk membantumu. Kedua, jika kamu perlu menangis, cari orang yang peduli.
Sains membuktikan tangisan hanya benar-benar melegakan jika ada yang mendengarkan. Menangis sendirian di kamar gelap justru bisa memperdalam luka. Ketiga, jika seseorang menangis di depanmu, sadari bahwa otakmu sedang dipicu untuk peduli. Itu bukan kelemahanmu. Itu adalah salah satu hal terindah yang membuat kita menjadi manusia. Kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain, lalu bergerak untuk membantu. Air mata adalah bahasa yang tidak butuh kata. Dari jutaan spesies yang pernah hidup di planet ini, hanya kita yang menangis karena perasaan, bukan karena kita lemah, tapi karena kita adalah satu-satunya makhluk yang bertahan hidup dengan cara saling peduli. Air mata adalah bukti bahwa evolusi memilih empati sebagai senjata utama kita. Setiap kali air matamu jatuh, kamu sedang menggunakan sinyal purba yang sama yang pernah menyelamatkan nenek moyangmu di alam liar. Sinyal yang berkata, "Aku butuh kamu." Dan selama ribuan generasi, manusia lain selalu menjawab panggilan itu. Jadi lain kali kamu menangis, jangan malu. Kamu sedang menjalankan salah satu program paling manusiawi yang pernah diciptakan evolusi. Tapi kemampuan kita untuk menangis. Karena mungkin, kalau video ini menyentuhmu, itu bukan kebetulan. Like kalau kamu setuju, subscribe. Karena masih banyak fakta hitam tentang dirimu yang belum kamu tahu. Dan kemampuan orang lain untuk peduli saat melihatnya. Hal yang membuat kita menjadi spesies paling dominan di bumi bukanlah kekuatan kita,